Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Walaupun hanya melalui online, tapi tetap hati kita tertuju pada Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan beribadah Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Pikiran perkataan perbuatan kami sehari-hari yang menyakiti hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Just
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kirimkanlah hikmat kepada hamba-Mu Tuhan. Kiranya hamba-Mu bisa menyampaikan sesuai dengan isi firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang rasanya boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian pada malam hari ini? Kakak berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Walaupun kegiatan kita, baik ibadah maupun kegiatan belajar juga tetap dilakukan di rumah, biarlah apa yang kita lakukan juga kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, ibadah kita cukup berbeda dari ibadah-ibadah biasanya. Karena kenapa? Pada malam hari ini, ibadah kita dalam bentuk talk show. Wow, dalam bentuk talk show. Itu berarti kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya akan membagikan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang tentunya lewat berkat-berkat Tuhan yang nantinya akan dibagikan itu dapat menguatkan dan dapat membangkitkan dan dapat membuat kita semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita dalam melewati hari-hari yang ada saat ini. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, di mana boleh kita ketahui bersama sebelum kita melanjutkan talk show ini, kita boleh juga ketahui bersama bahwa untuk tema bulan ini yaitu pilihan yang bijak. Jadi kita diharapkan untuk menjadi orang-orang yang mampu menentukan pilihan-pilihan bijak di dalam kehidupan kita. Itu adalah tema untuk bulan ini. Dan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah stay at home. Iya, tinggal di rumah, stay at home. Kita akan bertanya kepada narasumber kita, apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di rumah. Dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka berada di rumah. Banyak hal tentu yang luar biasa yang bisa dikerjakan karena ada banyak waktu yang dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita saksikan. Jadi ketika ada himbauan pemerintah untuk WFH, saya memilih untuk taat dengan peraturan pemerintah. Kenapa? Yang pertama untuk kebaikan saya dan keluarga, kemudian membantu pemerintah menekan jumlah orang yang terinfeksi virus corona. Mengisi waktu yang ada dengan hal-hal yang positif, itu juga hal yang baik. Dimana kalau remaja kita ada GBA, Gerakan Baca Alkitab ya, yang dimana setiap remaja boleh membaca 3 pasal dalam sehari. Bagaimana dengan kalian? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kegiatan ini kalian tetap lakukan? Kalau lakukan, puji Tuhan, kan ada banyak hal yang kalian peroleh dari itu. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetap lakukanlah hal yang baik, apalagi membaca, merenungkan serta kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana saya memanfaatkan waktu yang ada? Yang pertama itu pasti kumpul sama keluarga, kayak nonton sama-sama, terus bantu beres-beres rumah. Habis itu saya buat portofolio. Jadi kalau misalnya kayak saya sekarang punya skill editing, saya buat portofolio supaya nanti ke depannya bisa dimasukkan ke CV, atau misalnya ada klien kita bisa lihatkan portofolionya. Jadi ketika ada waktu seperti ini kita manfaatkan untuk hal berguna supaya nanti ke depannya itu bisa dipakai. Jadi waktu yang kosong ini tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi hal rohani apa yang saya dapat? Yang pertama, menghormati Tuhan. Jadi saya belajar punya sikap hati yang sama walaupun saya ibadah di gereja maupun di rumah. Jadi ketika saya ibadah di rumah, saya juga harus tetap mandi, harus tetap pakai baju yang bagus, sama seperti saya pergi ke gereja juga. Jadi saya belajar di sini sikap hati ya. Kemudian yang kedua, akhir-akhir ini saya tuh punya jam doa, jam sate yang sama seperti saudara kembar saya. Jadi kami menyempatkan waktu setiap Rabu dan Sabtu untuk sate bareng-bareng, jadi doa bareng-bareng setiap malam. Kemudian yang ketiga itu jadi saya menyempatkan waktu, jadi ini baru-baru aja hari Minggu kemarin saya belajar juga untuk telepon keluarga atau teman, ajak ngobrol. Terus di akhir telepon saya berdoa untuk mereka kayak gitu. Jadi saya juga mau bisa berdampak buat orang lain walaupun cuma berdoa lewat telepon saja.
Puji Tuhan, berkat rohani yang kakak dapat ketika berada di rumah adalah membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang kakak peroleh, ada banyak hal yang kakak dapat, baik secara pribadi, itu dapat membuat kakak semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kakak sendiri, sehingga iman percaya kakak juga terus semakin dikuatkan walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini. Doa pun semakin bergairah kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon Tuhan berbelas kasihan baik untuk diri kakak sendiri maupun juga untuk orang-orang di sekitar maupun untuk negeri kita. Jadi pesan buat adik-adik remaja, gunakan waktu ini untuk membangun diri, membangun kerohanian, bahkan bisa membangun orang lain. Jadi membangun diri maksudnya skill. Kalian suka apa? Kalian hobi apa? Kalian bisa upgrade itu atau belajar untuk skill tersebut. Bahkan kalian bisa buat portofolio untuk hobi kalian itu, nanti bahkan kedepannya itu sangat berguna untuk kalian. Kemudian membangun rohani kalian, terus kayak membangun orang lain itu seperti mungkin kalian chat atau sharing apa sih yang kalian dapat dari saat teduh hari ini, walaupun kecil itu pasti memberkati orang lain. Atau tadi saya telepon orang lain, bukan iseng sih, tapi menyempatkan waktu untuk menelpon orang lain, menguatkan orang lain kayak gitu. Kemarin waktu kakak lagi main Instagram, lagi scroll sosial media, kakak lihat ada satu postingan teman kakak seperti ini. Bisa lihat ya. Artinya kurang lebih seperti ini. Tidak ada nonton film di bioskop, tidak ada nonton konser, tidak ada kegiatan olahraga, tidak ada makan di restoran, tidak ada ngumpul sama teman, pekerjaan pun dibatasi. Sekarang aku, kata Tuhan, sudah menghapus jadwalmu yang padat. Bisakah kita bicara sekarang, kata Tuhan? Wah, waktu lagi scroll Instagram, tiba-tiba baca ini dan sejenak kakak seperti tertampar. Dimana betapa Tuhan rindu ketemu kita semua. Di situasi sulit saat ini bukan berarti kita menjadikan setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita dan kewajiban kita di rumah sebagai pelarian agar kita tidak bosan. Tetapi ingat, ada Tuhan yang rindu untuk kamu jumpai. Ini saatnya kamu untuk lebih intim dengan Tuhan. Ini saatnya kalian untuk lebih mengenal Tuhan. Dia adalah pribadi yang untuk dijumpai dalam saat teduhmu. Dia bukan dewa yang pekerjaannya hanya sebatas mengabulkan permohonanmu, tapi dia adalah Tuhan yang rindu untuk dikenal oleh anaknya. So, yang bisa kalian lakukan adalah perbanyak jam doa kalian. Dengar suara Tuhan. Ini bukan saatnya lagi kalian untuk doa hanya sekedar meminta, tapi ini saatnya kalian berdoa untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih cari tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang ingin Tuhan nyatakan buat generasi muda saat ini dan melalui kalian semua. Puji Tuhan. Pesan kakak bahwa untuk adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh berada di rumah, tetap lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan mengeluh, melainkan lakukan semua karena kita mengasihi Tuhan. Kakak juga akan bagikan di Amsal 10 ayat yang ke-8. Ayo ambil Alkitabnya, kita baca bersama. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Jadi ketika ada perintah, ketika ada amanah, kita boleh memperhatikan dan melakukannya tepat seperti apa yang dikatakan. Karena kita ketahui bahwa setiap himbauan ataupun peringatan itu ada akibatnya jika kita melanggar. Itu pun dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalau kita sudah dikatakan stay at home, tinggallah di rumah. Ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena kita ketahui bersama bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi ketika kita berada di rumah, lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat membuat kita terus menjadi orang yang diberkati. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih, karunia, serta pertolongan perlindungan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur di mana Tuhan masih memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh ada saat ini. Dan pada malam hari ini kami terus menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan perlindungan pengasihan daripada Tuhan. Dimanapun adik-adik kami berada saat ini, yang saat ini juga menyaksikan akan ibadah
ini, biarlah Tuhan boleh melindungi, memberkati kehidupan kami semua. Biarlah apa yang kami lakukan, baik itu semua dilakukan dari rumah, juga Tuhan berkati. Biarlah juga Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami dapat menjalani segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini juga kami juga tidak lupa mendoakan orang tua rohani kami, tim pengembalan GPB Palu. Engkau berkati akan kehidupan daripada orang tua rohani kami yang berada di rumah juga. Engkau berkati kehidupan mereka, biarlah mereka tetap aman dalam lindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Kekuatan kesehatan juga Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka, sanak saudara mereka juga Tuhan lindungi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua dengan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa juga Tuhan buat jemaat GPB Palu yang ada saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati akan setiap jemaat yang ada, baik keadaan mereka juga tetap aman dalam perlindungan pengasihan daripada Kristus. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga kami juga tidak melupa mendoakan akan negeri kami, biarlah negeri kami tetap aman dalam perlindungan pertolongan daripada Kristus. Biarlah pandemi akan COVID daripada 19 juga dapat terselesaikan dan dapat usai seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah juga orang-orang yang saat ini juga sakit, biarlah mereka juga boleh Tuhan pulihkan, boleh Tuhan sembuhkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap orang medis juga yang saat ini telah bekerja juga Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan, tubuh yang sehat seturut dengan kehendak-Mu, sehingga ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka juga tetap aman dalam perlindungan pertolongan daripada Kristus. Dan biarlah keamanan juga di negeri kami juga boleh tetap aman seturut dengan kehendak-Mu. Perekonomian juga di negeri kami juga tetap juga aman dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan, dan tidak menjadi kacau Bapa dalam kerajaan surga. Dan kami putuskan setiap kekuatan gelap yang coba mengganggu akan aspek daripada negeri kami, baik dari segi ekonomi, pemerintahan atau apapun itu Tuhan, kekuatan gelap yang coba mengganggu kami, ikat patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan perlindungan pengasihan daripada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai remaja, bagaimana kabar kalian? Nah, buat kalian supaya tidak bosan di rumah, yuk ikutan Gerakan Baca Alkitab atau GBA. Untuk pasal-pasal yang akan dibaca, silakan follow Instagram Remaja GBPS Palu.